Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, yuk kita belajar bareng lagi. Bersama saya, Indriani Retno Asih. Kali ini kita akan belajar latihan soal dan materi yang berkaitan dengan keluarga berencana atau program keluarga berencana. Yuk mulai belajar teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat belajar ya. Usaha keras yang kalian lakukan akan membuahkan hasil di kemudian hari. Amin. Yups. Sebelum ke latihan soal, kita di sini akan mempelajari tentang daftar singkatan. Ada BKKBN atau Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, ABPK-KB atau Alat Bantu Pengambilan Keputusan ber-KB, AMP-KB atau Audit Medik Pelayanan KB, AKDR atau Alat Kontrasepsi Dalam Rahim, Alokon atau Alat dan Obat Kontrasepsi, ANC atau Antenatal Care, CTU atau Contraceptive Technology Update, CBR atau Crude Birth Rate, CPR atau Contraceptive Prevalence Rate, FKRTL adalah fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan, ada juga DO atau Dropout, ada juga genre atau generasi berencana, dan ada FKTP atau fasilitas kesehatan tingkat pertama. Yuk mari lanjut ke daftar singkatan berikutnya, yaitu IUD atau Intrauterine Device, IB atau Ikatan Bidan Indonesia, BPJS kepanjangannya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional, KIE Komunikasi Informasi Edukasi, MOP atau metode operasi pria, MOW atau metode operasi wanita, MUPEN atau mobil unit penerangan KB, MUYAN atau mobil unit pelayanan KB, MUPATI muda paritas tinggi, MUPAR muda paritas rendah, dan MKJP ada metode kontrasepsi jangka panjang. Yap, selanjutnya P4K Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi, PLKB atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana, WUS atau Wanita Usia Subur, IGD Instalasi Gawat Darurat, IMS Infeksi Menular Seksual, PWS atau Pemantauan Wilayah Setempat, TFR Total Fertility Rate, PUS atau Pasangan Usia Subur. Dan itulah beberapa daftar singkatan yang berhubungan dengan keluarga berencana. Yuk mari kita lanjut ke latihan soalnya ya teman-teman. Soal pertama, persentase cakupan peserta KB aktif dibandingkan dengan jumlah PUS di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu disebut dengan A. TFR, B. CPR, C. Children Loser, D. Unsafe Abortion, atau E. Unmet Need. Dan jawabannya adalah CPR. CPR atau Contraceptive Prevalence Rate merupakan persentase cakupan peserta KB aktif dibandingkan dengan jumlah PUS di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Sedangkan untuk jawaban lain, yang jawaban A, TFR atau Total Fertility Rate, yaitu angka kelahiran total, yaitu pengertiannya rata-rata banyaknya anak yang dilahirkan hidup oleh seorang wanita selama masa reproduksinya. Peserta KB aktif atau yang C, current user, adalah akseptor yang pada saat ini sedang memakai alat dan obat kontrasepsi atau alokon untuk menjalankan kehamilan atau yang mengakhiri kesuburan dan masih terlindungi oleh kontrasepsi. Untuk yang pilihan D, unsafe abortion merupakan prosedur penghentian kehamilan oleh tenaga kurang terampil atau tenaga medis atau non-medis, alat tidak memadai, lingkungan tidak memenuhi syarat kesehatan. Dan jawaban E, yang unmet need, merupakan pasangan usia subur yang tidak ingin punya anak laki atau yang ingin menjarangkan kelahiran tetapi tidak menggunakan kontrasepsi.
Jadi ingat ya teman-teman, CPR atau Contraceptive Prevalence Rate merupakan presentasi cakupan peserta KB aktif dibandingkan dengan jumlah push di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. TFR atau Total Fertility Rate, pokoknya yang angka kelahiran total banyaknya anak yang dilahirkan hidup oleh seorang wanita selama masa reproduksinya. Kalau unmet need itu yang tidak menggunakan kontrasepsi, yang merupakan pasangan usia subur yang tidak ingin punya anak laki atau yang ingin menjarangkan kelahiran. Oke, diingat ya teman-teman. Terus soal kedua, komponen SKN perlu dioptimalisasi untuk peningkatan kualitas dan akses pelayanan KB. Berikut ini yang bukan merupakan 7 sistem SKN, yaitu A. Sumber daya manusia kesehatan, B. Pemberdayaan masyarakat, C. Penelitian pengembangan, D. Sistem informasi, atau E. Fasilitas pelayanan kesehatan. Yaps, dan jawabannya adalah yang bukan adalah E, fasilitas pelayanan kesehatan. Melalui pendekatan SKN yang tertuang dalam isu strategis RPJMN 2015-2019 terdapat 7 komponen SKN, yaitu upaya kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, obat dan alat, pembiayaan, sistem informasi atau regulasi atau manajemen, pemberdayaan masyarakat, dan penelitian pengembangan. Diperlukan optimalisasi komponen SKN untuk peningkatan kualitas dan akses pelayanan KB. Dan jawaban A sampai D, sumber daya manusia kesehatan, pemberdayaan masyarakat, penelitian pengembangan, dan sistem informasi masuk ke dalam 7 sistem SKN. Yap, selanjut ke soal ketiga. Keluarga berencana merupakan hal yang sangat strategis untuk mencegah kehamilan. Berikut ini yang bukan prinsip 4 terlalu adalah A. Terlalu muda, B. Terlalu sedikit, C. Terlalu banyak, D. Terlalu tua, atau E. Terlalu sering. Yaps, dan jawabannya yang bukan termasuk prinsip 4 terlalu adalah yang B. Terlalu sedikit. Dan jawaban A, C, D, dan E merupakan prinsip 4 terlalu. Keluarga berencana merupakan hal yang sangat strategis untuk mencegah kehamilan 4 terlalu, yaitu terlalu muda, terlalu tua, terlalu sering, dan terlalu banyak. Terlalu muda untuk menikah atau primipara, terlalu banyak anak atau grande multi, terlalu tua menikah atau primitua, dan terlalu sering karena dekatnya jarak kehamilan. Dan lanjut ke soal keempat. Berikut ini merupakan pelayanan keberlanjutan atau continuum of care dalam pelayanan KB kecuali A. Pendidikan kesehatan reproduksi pada remaja, B. Konseling bus atau calon pengantin, C. Konseling KB pada ibu hamil atau promosi KB pasca persalinan, D. Pelayanan KB pasca persalinan, atau E. Pelayanan kesehatan ibu bersalin. Dan jawabannya yang bukan atau yang kecuali adalah jawaban E, pelayanan kesehatan ibu bersalin. Pelayanan keberlanjutan atau continuum of care dalam pelayanan KB meliputi pendidikan kesehatan reproduksi pada remaja, konseling bus atau calon pengantin, konseling KB pada ibu hamil atau promosi KB pasca persalinan, pelayanan KB pasca persalinan, dan pelayanan KB interval. Tadi yang jawaban A, B, C, dan D merupakan pelayanan keberlanjutan atau continuum of care dalam pelayanan KB ya teman-teman. Oke, lanjut. Dan sebelum kita ke soal berikutnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu KIE. KIE atau Komunikasi, Informasi, dan Edukasi merupakan proses yang sangat penting dalam pelayanan KB. Komunikasi secara umum merupakan penyampaian pesan secara langsung atau tidak langsung melalui saluran komunikasi kepada penerima pesan untuk mendapatkan suatu efek. Sedangkan komunikasi dalam kesehatan merupakan usaha sistematis untuk mempengaruhi perilaku positif masyarakat dengan menggunakan prinsip dan metode komunikasi, baik menggunakan komunikasi individu maupun komunikasi massa. Untuk informasi, merupakan keterangan, gagasan, maupun kenyataan yang perlu diketahui masyarakat atau pesan yang disampaikan. Edukasi merupakan proses perubahan perilaku ke arah yang positif.
Dan proses yang diberikan dalam KIE atau komunikasi, informasi, dan edukasi salah satunya adalah konseling. Melalui konseling, pemberian pelayanan membantu klien memilih cara KB yang cocok dan membantunya untuk terus menggunakan cara tersebut dengan benar. Konseling adalah proses pertukaran informasi dan interaksi positif antara klien dan petugas untuk membantu klien mengenali kebutuhannya, memilih solusi terbaik, dan membuat keputusan yang paling sesuai dengan kondisi yang sedang dihadapi. Pelayanan konseling KB memegang peranan yang sangat penting. Oleh karena itu, untuk meningkatkan keberhasilan konseling KB dapat digunakan media KIE dengan menggunakan lembar balik alat bantu pengambilan keputusan atau ABPK-KB, dan konseling KB dapat dilaksanakan bagi wanita dan pasangan usia subur, ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas. Yuk lanjut ke soal kelima, pelayanan KB yang dilaksanakan FKTP kecuali A. Pelayanan konseling, B. Kontrasepsi dasar, C. Metode operasi pria, D. Metode operasi wanita, atau E. Penanganan efek samping. Dan yang kecuali adalah jawaban D. Metode operasi wanita. Sesuai dengan Permenkes nomor 71 tahun 2013 tentang pelayanan kesehatan pada jaminan kesehatan nasional, dinyatakan bahwa penyelenggara pelayanan kesehatan meliputi semua fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Dan berdasarkan cara pembayaran dalam JKN, maka fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP dan fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan atau FKRTL. Dan ini ada jenjangnya ya teman-teman. Pelayanan KB tersebut dilaksanakan secara berjenjang. Yang pertama, yang FKTP meliputi pelayanan konseling, kontrasepsi dasar, yaitu pil, suntik, IUD, dan implan dan kondom, serta pelayanan metode operasi pria atau MOP, penanganan efek samping dan komplikasi ringan sedang akibat penggunaan kontrasepsi, dan merujuk pelayanan yang tidak dapat ditangani di FKTP. Dan tadi berdasarkan soal, pelayanan KB yang dilaksanakan FKTP kecuali yang jawaban D tadi ya teman-teman, yang jawaban metode operasi wanita. Sedangkan untuk jawaban A, B, C, dan E merupakan pelayanan KB yang dilaksanakan di FKTP atau fasilitas kesehatan tingkat pertama. Selanjutnya untuk pelayanan KB di FKRTL atau di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan meliputi pelayanan konseling, pelayanan kontrasepsi IUD dan implan, metode operasi wanita atau MOW, dan metode operasi pria atau MOP. Oke, lanjut ke macam-macam kontrasepsi. Ini ada pil KB. Pil KB yaitu termasuk kontrasepsi hormonal. Lanjut ada kontrasepsi suntik KB, yaitu sama KB hormonal, yaitu ada 1 bulan yang mengandung hormon progestin plus estrogen, yang biasanya kita sering dengar itu Ciclovem. Dan ada yang 3 bulan atau DMPA yang mengandung progestin saja dan aman untuk ibu menyusui. Ini ada susu KB atau implan atau AKPK, yaitu alat kontrasepsi bawah kulit. Ada yang 1 batang namanya implanon yang masanya 3 tahun, ada yang 2 batang atau Indoplan dan Jadena, ini sampai 3 tahun efektifnya, dan ada yang 6 batang atau Norplan yaitu 5 tahun. Ada juga intrauterine device atau IUD atau disebut juga alat kontrasepsi dalam rahim atau AKDR. Ini merupakan kontrasepsi non-hormonal atau MKJP, metode kontrasepsi jangka panjang. Alkon ini berbentuk huruf T yang dipasang dalam rahim. Ada juga kontrasepsi intrauterine system atau IUS, yaitu jenis kontrasepsi IUD yang plus kontrasepsi hormonal karena ini menambahkan hormon levonorgestrel dan ini berlakunya sampai 5 tahun. Ada kontrasepsi kondom, yaitu merupakan KB sederhana. Bahannya yaitu latex ya teman-teman. Terus ada metode sederhana atau vaginal seperti spermisid atau tisu KB, diafragma, dan cup. Ada juga kontrasepsi mantap, yaitu tubektomi pada wanita dan vasektomi pada pria. Ada juga sistem KB kalender, yaitu menghitung masa subur dan menghindari berhubungan pada masa subur. Ada juga yang ini metode KB alamiah, yaitu metode amenorelaktasi atau MAL. Ibu menyusui eksklusif sampai 6 bulan.
Oke teman-teman, dan demikianlah latihan soal dan materi yang berkaitan dengan keluarga berencana atau program keluarga berencana. Semoga materi ini bermanfaat untuk teman-teman ya. Semangat belajar selalu ya teman-teman. Alhamdulillah kita sudah mengetahui materi-materi, daftar singkatan, latihan soal, pembahasan, dan materi tentang keluarga berencana serta macam-macam alat kontrasepsi. Apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian materi atau ada materi yang kurang tepat, teman-teman bisa memberi masukan ke saya ya teman-teman, karena saya juga masih sama-sama belajar. Mari kita sama-sama belajar bareng. Mohon koreksi, kritik, ataupun saran dari teman-teman. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Oh ya, bagi teman-teman yang berkenan, silahkan like dan subscribe ya teman-teman, agar kita dapat belajar bareng di video belajar selanjutnya. Semangat belajar teman-teman. Semangat menuju sukses ya teman-teman. Selalu berdoa, berusaha, dan semangat. Oke, terima kasih sudah belajar bareng saya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.